Siang itu, Asia sedang bercengkrama dengan pelayan-pelayan istana di tempat favoritnya dekat pohon akasia di tepi Sungai Nil. Saat sebuah peti kecil tampak terombang-ambing di atas arus air. Salah satu pelayan Asia lantas berinisiatif untuk menghentikan peti itu. Ketika dibuka, tampaklah seorang bayi yang tampan sedang bergerak-gerak di dalam peti itu. Atas perintah Asia, lantas peti itu dibawa ke daratan. Perasaan belas kasih seorang ibu yang ada di diri Asia sebagai perempuan seketika terbit saat menatap wajah bayi Musa. Kasih pada pandangan pertama itu membuat Asia lupa bahwa suaminya Fir'aun adalah ancaman yang berbahaya untuk setiap bayi laki-laki yang terlahir. Namun, bayi Musa yang ada di hadapannya itu adalah hal yang berat untuk diterlantarkan begitu saja. Bayi yang mungil, tampan, bibirnya kemerah-merahan dan tampak sangat kelaparan. Seorang ibu mana yang tega melepaskan bayi seindah Musa untuk dihanyutkan ke perairan Nil? Benak Asia. Meski jika Asia ingat akan bahaya Fir'aun yang ingin membunuh setiap bayi laki-laki, membuat kejadian seperti ini wajar untuk terjadi. Lantas, Asia membawa Musa ke istana. Terang saja, Asia mendapat penolakan keras dari Fir'aun. Apa yang telah kau lakukan, Asia? Membawa seorang bayi laki-laki ke dalam istanaku. Aku menemukannya terombang-ambing di Nil. Dia sendirian dan kelaparan. Mana mungkin aku akan meninggalkannya sementara bisa saja dia tenggelam dan tidak terselamatkan. Dan membiarkannya mengancam kerajaan dan tahtaku. Tuanku, dia hanya seorang bayi. Apa yang kau pikirkan? Setelah berdebat cukup panjang, akhirnya Fir'aun mengizinkan bayi Musa untuk berada di istananya. Meski begitu, Fir'aun masih tetap memikirkan kemungkinan-kemungkinan akan bahaya yang mengancam dari bayi itu. Akan tetapi, Fir'aun berusaha menerima kehadirannya karena sekali lagi demi mendapatkan cinta Asia. Fir'aun ingin Asia tahu bahwa dirinya bisa memberikan apa saja yang Asia inginkan. Namun, masalah terjadi ketika Musa kecil menangis semalaman. Dia kelaparan dan tidak mau diberi susu yang ada di istana. Bahkan, setiap pelayan didatangi satu persatu untuk ditanyai siapa di antara mereka yang bisa mengeluarkan ASI. Meski ada beberapa yang bisa menyusui, sayangnya bayi Musa tetap tidak mau menyesapnya. Asia remuk perasaannya melihat bayi yang seketika menjadi seberarti dunianya itu menangis terus-menerus. Hingga akhirnya Asia memiliki satu harapan lagi, yaitu memerintahkan beberapa pelayan untuk mengantarnya berkeliling mencari seorang ibu yang bisa menyusui. Tengah malam, pintu demi pintu diketuk. Air mata seorang ratu yang bertakwa bercucur menyusuri malam untuk putra angkatnya tercinta. Musa tetap tidak mau menyesap sekalipun mereka menemukan banyak ibu yang bisa menyusui. Tibalah di sebuah rumah Yukabat, seperti sebuah duri baru saja tercabut dari hatinya. Asia terkesiap melihat Musa dengan lahap menyesap air susu dari Yukabat. Bayi mungilnya seperti seorang musafir yang menemukan oasis di padang pasir dan meneguk setiap tetes air untuk dahaganya. Dan semakin terkesiap lagi ketika Asia melihat Yukabat menangis terseduh-seduh sambil menyusui Musa. Setelah ditanya, akhirnya sebuah pengakuan keluar dari bibir Yukabat bahwa dia adalah ibu sesungguhnya dari bayi itu.